Kalau mau dibandingkan dengan siapa saja boleh, ya boleh, sangat boleh sekali. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau ada yang membandingkan antara Insinyur Soekarno dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dalam pertanyaan tersebut kira-kira Anda menjawabnya apa? Jadi gini, kalau misalnya saya yang ditanya ketika itu ya, maka siapa yang berjasa terhadap kemerdekaan bangsa ini? Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau Soekarno? Jadi kalau misalnya saya pribadi ya, mungkin mengedepankan eh, perasaan atau menurut perasaan saya ya. Kenapa dicetuskan Soekarno? Karena beliau Ibu Sukmawati itu adalah putri dari Insinyur Soekarno. Padahal ya beliau pasti paham dong bahwa yang membuat kemerdekaan ini itu banyak dari para pahlawan, bukan hanya Soekarno saja, ada Pak Hatta, ada wis macam-macam banyak, dari tokoh-tokoh berbagai agama, dari raja-raja juga, dari pangeran-pangeran, dari maupun rakyat jelata, bangsawan, semuanya itu saling bahu membahu untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi karena kita lihat bahwa beliau adalah anak dari Pak Soekarno, jadi mungkin yang diambil contoh yang terdekat dan yang paling mudah diucapkan ya Soekarno. Oke, begitu ya. Kalau siapa yang berjasa atau siapa yang berkontribusi ya, kalau kita lihat siapa yang berjuang, mohon maaf, siapa yang berjuang, ini kadang-kadang di media online dibelok-belokkan karena beliau sendiri bilang, loh saya tidak bilang siapa yang paling berjasa, tapi beliau adalah bertanya siapa yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ya, negara Republik Indonesia ini, apakah Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau Soekarno. Kalau saya misal ditanya seperti itu, saya akan jawab gampang kok, gampang. Secara zohir ke alam dunia ini ya jelas Pak Soekarno dan teman-temannya para pahlawan semua yang berjuang untuk kemerdekaan ya. Ingat, bukan hanya Pak Karno tapi semuanya. Para ulama, kita lihat dong, Hari Santri juga ikut mempertahankan ya, bukan hanya merebut dari awal tapi juga ikut mempertahankan. Kita tahu dalam sebelumnya ya, satu abad sebelumnya 1825-1830 ada perang Jawa, itu dimotori oleh Pangeran Diponegoro. Itu juga santri-santri yang perang gitu loh. Terus satu abad kemudian kita mengenal kemerdekaan Indonesia dan dipertahankan juga oleh Hari Santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan dengan ada resolusi jihad ya, Hari Santri muncul sekarang-sekarang ini diperingati, yaitu ya resolusi jihad ya. Ada fatwa juga waktu itu sebelumnya. Nanti kita ulas. Nah, yang kemudian bisa kita gali adalah secara keduniaan, secara zohir ya, alam dunia ini ya memang yang berjuang Pak Soekarno dan pahlawan-pahlawan lainnya. Tetapi pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW setelah wafat itu memang tidak berada di dunia lagi? Apakah ruh para nabi dan para rasul yang lain itu meninggal juga? Kan enggak. Jadi kita kalau melihat dalam perbandingan beberapa eh, literatur, bahwa semuanya hampir mengatakan ya, semuanya ya mengatakan bahwa para nabi itu tidak meninggal. Cuma di dunia saja ini sudah tidak bisa lagi kita bercakap-cakap apa, tapi pada hakikatnya mereka masih hidup. Dalam peristiwa Isra Mi'raj bahwa Rasulullah SAW itu melihat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi yang lain ikut apa namanya sholat di atas makamnya, di makamnya beliau ini ya, di makamnya Nabi Ibrahim, di makamnya Nabi Ibrahim, dan juga mereka masih sholat, tapi sholatnya bukan untuk pembebanan atau kewajiban sholat, enggak, tapi sholat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad pun sudah menceritakan itu. Apalagi Nabi Muhammad SAW yang itu asyraful khalqi, sebaik-baik ciptaan. Nah, secara zohir, secara kasat mata, ya mungkin kita tidak lagi menemukan Rasulullah SAW ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Tapi saya yakin bahwa kemerdekaan Indonesia ini juga menjadi bagian dari doanya Rasulullah yang dikabulkan.
Nah, jadi setelah Rasulullah wafat, Rasulullah itu di sisinya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah ketika ada umatnya yang melakukan kebaikan, melakukan yang suatu ketaatan, maka Rasulullah berdoa, ya Allah, inilah memuji. Rasulullah memuji maksudnya memuji di hadapan Allah. Ya Allah, ini loh hambamu ada yang melakukan kebaikan, ketaatan. Tapi kalau ada umatnya yang melakukan kemaksiatan, maka Rasulullah kemudian memohon ampun kepada Allah atas umatnya itu. Nah ini ya. Maka kalau kemudian kemerdekaan Indonesia ini apakah Rasulullah tidak ikut andil di dalamnya, kontribusi? Ya pasti insya Allah ada secara batin loh ya, artinya bukan secara kasat mata di sini, tapi karena beliau sudah wafat ya kan, jarak rentangnya juga jauh, abad ke-6 dengan abad 20 ya, jarak rentangnya jauh. Tetapi saya masih yakin bahwa Rasulullah SAW itu mendoakan umat-umatnya, bukan hanya bangsa Indonesia tapi bangsa-bangsa yang lainnya. Dan salah satu yang insya Allah didoakan oleh Kanjeng Nabi adalah kemerdekaan Indonesia. Nah itu yang kemudian harus kita pahami secara utuh. Yang kedua, kalau misalnya membandingkan, ini analogi ya, membandingkan Rasulullah dengan Soekarno, ya enggak apa-apa, bandingkan saja. Enggak menistakan agama. Tapi pada suatu kesimpulan kita akan meyakini bahwa apa? Bahwa tetap Rasulullah yang terbaik, asyraful khalqi kok. Ya kan, sebaik-baik ciptaan, semulia-mulia ciptaan, ya Kanjeng Nabi. Kalau mau dibandingkan dengan siapa saja boleh. Ya boleh, sangat boleh sekali. Tapi tetap endingnya atau konklusinya, jawabannya tetap yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau berhusnudon, saya rasa Ibu Sukmawati itu ya, kalau orang-orang cerdas ya, kalau bagi orang-orang cerdas ya, kayak penonton di video ini, di channel ini, ya juga saya ya, cerdas ya, kata orang ya, kok kamu cerdas? Oh iya, makasih. Bukan saya ngomong, kata orang-orang ya. Jadi kalau bagi orang-orang cerdas, ya itu yang dikatakan oleh Bu Sukmawati paham kok, orang-orang cerdas pasti paham kok. Maksudnya itu apa yang ada di isi kepalanya itu kadangkala kemudian tidak bisa dijabarkan secara sistematis ketika diomongkan. Tapi orang-orang cerdas pasti paham kok apa yang diinginkan, apa yang ada di kepala Bu Sukmawati. Jadi seperti ini, Bu Sukmawati seolah-olah ingin ngomong, kalau Nabi, kalau Rasul, kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu uswatun hasanah atau suri tauladan, sudah jelas itu gak usah diotak-atik. Tapi masa sih kita juga nggak mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil manfaat ya, atau meneladani orang-orang yang juga berjasa bagi kita dalam umat kemanusiaan. Ya, beliau mencontohkan Thomas Jefferson. Ini juga Presiden Amerika yang ketiga, Thomas Alva Edison, penemu lampu yang sampai sekarang kita harus berutang budi kepada Thomas Alva Edison, revolusi industri, James Watt dan teman-temannya. Yang artinya ya, kalau kita lihat bahwa dalam peradaban modern sendiri, satu peradaban dengan peradaban yang lain saling membantu, saling kemudian memberikan sumbangsih, kontribusi untuk umat manusia. Nah, kalau Rasulullah SAW, apalagi Nabi Muhammad, Nabi terakhir, la nabiyya ba'dah wa la rasulah ba'dah, tidak ada Nabi setelahnya, tidak ada Rasul setelahnya, manusia yang paling sempurna, karena Rasul terakhir penyempurna agama-agama sebelumnya, ya kan? Itu sudah jelas suri tauladan. Nah, apakah kemudian orang-orang setelahnya ini ya, bisa jadi mereka yang setelahnya Rasulullah ini adalah terinspirasi dari Rasulullah, dan kemudian dari situlah mengambil inspirasi, mengambil spirit dari Rasulullah, kemudian mereka tergerak untuk memberikan jasa, memberikan kemaslahatan, memberikan sumbangsih, memberikan kontribusi untuk umat manusia. Nah, kira-kira Ibu Sukmawati itu ingin mengatakan seperti itu gitu loh. Nah, yang menjadi masalah ketika videonya ada yang diedit ya, ketika membandingkan Al-Quran Pancasila, itu sebenarnya ada sambungannya. Tapi kita fokus kepada ketika beliau bilang siapa yang berkontribusi atau siapa yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu para pahlawan termasuk Insinyur Soekarno atau Rasulullah SAW. Kita sudah jawab secara zahir, ya memang Soekarno dan teman-teman. Tapi bisa jadi mereka juga terinspirasi, mengambil spirit dari Rasulullah.
secara batin ya di luar alam yang dunia ini bisa jadi ya kemerdekaan Indonesia ini adalah salah satu doa daripada Rasulullah SAW yang kemudian itu dimunajatkan oleh beliau untuk umat Islam di Indonesia ya, yaitu umat kita ini semuanya umat Islam di dunia ini kan adalah umat beliau ya, umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena umatnya Rasulullah gitu loh. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ini sepotong-sepotong sudah diedit dan kemudian kita tidak mengambil utuh ya, karena saya lihat waktu di videonya itu Bu Sumawati sudah di ending waktu, jadi dia harus cepat segera menyelesaikan pidatonya. Ada beberapa konsep yang di dalam kepalanya belum bisa tersampaikan. Nah, kalau orang cerdas itu pasti paham apa yang ada di kepalanya, cuma ketika ngomongnya mungkin agak kurang sempurna. Nah, tapi saya yakin bahwa beliau pasti paham dong. Beliau pasti paham bahwa urusan Nabi, urusan Rasul itu jelas suri tauladan. Tapi apakah kemudian ya kita tidak juga menghargai orang-orang yang juga berjasa besar bagi umat manusia? Artinya kita pengen menggali loh, ini Republik Indonesia ini juga hasil perjuangan para pahlawan yang mau dihargai. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Nah, kalau pertanyaannya diubah sedikit kan juga Anda mungkin juga harus bisa menjawab dengan jelas gitu. Di abad 21, kalau Bu Sumawati bilang abad 20, di abad 21 siapakah yang berjuang untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Ya, Kanjeng Nabi atau kita? Nah, ini menjadi pertanyaan penting gitu loh. Karena kita sudah berada di abad 21, kita harus juga melihat sejarah. Ya bisa jadi sampai sekarang ya Rasulullah tetap mendoakan umatnya. Ya, menggerakkan, memberikan spirit pada kita untuk tetap terus berjuang mengisi kemerdekaan. Yang kita juga secara alam dunia ya tetap berjuang juga untuk mengisi kemerdekaan. Jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan menurut saya. Jawaban Rasulullah itu juga berjuang untuk kemerdekaan pada abad 20 juga benar ya. Kalau pada jawaban Soekarno dan teman-teman para pahlawan itu juga benar, tidak perlu dipertentangkan. Yang menjadi masalah adalah ketika bahwa kalau mencintai Rasulullah itu seolah-olah tidak nasionalis. Nah, apakah kalau mencintai banget ya, ngefan banget sama Rasulullah SAW itu dianggap tidak punya rasa nasionalisme? Ya kan enggak. Islam moderat, Islam yang kita lihat bahwa umatan wasaton, ya cinta Kanjeng Nabi SAW, ya juga cinta negaranya, cinta bangsanya, punya rasa nasionalisme. Jadi jangan dipertentangkan antara mencintai Rasul dengan nasionalisme. Masa nggak boleh sih saya cinta Rasul, saya juga nasionalis, kan gitu? Nggak apa-apa. Saya juga cinta Rasul, saya juga cinta kepada negara ini, kepada bangsa ini. Jadi tidak untuk dipertentangkan. Yang menjadi masalah kalau Anda salah menafsirkan, seolah-olah begini, kalau sudah cinta Kanjeng Nabi berarti nggak nasionalis. Kalau nasionalis otomatis nggak cinta Kanjeng Nabi. Yo nggak bisa ya. Tokoh yang sangat nasionalis banget ya di awal kemerdekaan ini kan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ini kalau kita lihat bahwa beliau ya ketika memasuki Hujroh Syarifah di depan makam Rasulullah, dicopot pangkatnya, beliau merangkak. Loh kenapa Pak? Ini pangkat dunia nih, presiden nggak ada apa-apanya. Maka beliau merangkak, kemudian ya beliau sangat menghormati bahwa ini pangkatnya Rasulullah, ini tidak ada yang bisa melebihi ya. Kita juga bisa melihat bahwa beliau Presiden Soekarno sangat betul ya mengerti ya, sangat betul mengerti tentang bagaimana Rasulullah SAW dan berusaha mengimplementasikan ajaran beliau ya. Maka kita lihat ya bahwa yang menemukan atau memperjuangkan makam Imam Bukhari di Uni Soviet itu juga Insinyur Soekarno gitu. Dan kita lihat juga bahwa beliau getol juga membawa paham modernis Islam ya. Islam modernis itu juga ketika beliau diasingkan di Bengkulu. Nah, ketika beliau diasingkan di NTT, beliau juga tidak punya buku-buku rujukan politik. Jadi yang ada buku-buku rujukan agama, bahkan beliau menggeluti agama dalam
sangat dalam itu di NTT. Kemudian dipindah Bengkulu, beliau aktif juga dalam membantu di Muhammadiyah. Artinya beliau ini tokoh bangsa yang paling nasionalis, tapi kita tidak ragukan ya bahwa beliau ini adalah juga yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau masalah itu penistaan atau tidak ya sah-sah saja bagi orang yang menganggap itu penistaan, ya silahkan lapor kepada polisi, kepada aparat. Nanti polisi akan melihat apakah itu adalah bentuk penistaan atau tidak. Ini negara hukum, silahkan mempergunakan. Tetapi kalau kita telah secara luas ya apa yang terjadi sebenarnya, itu waktunya sempit. Kemudian apa yang ada di pikiran Bu Sukmawati, orang cerdas pasti paham. Maksudnya adalah kalau Kanjeng Nabi sudah jelas suri tauladan. Nah, kalau orang-orang setelah Kanjeng Nabi ini pasti bisa jadi mereka punya salah satu hubungan, yaitu hubungan spirit, hubungan ingin meniru Kanjeng Nabi dengan berkontribusi kepada masyarakat. Bisa jadi orang-orang setelah Kanjeng Nabi ini juga bisa kita jadikan teladan, yang mana mereka ini terinspirasi oleh Kanjeng Nabi. Nah, teladan itu dalam hal apa? Apa kontribusi mereka terhadap masyarakat? Nah, ini loh yang harus kita pahami, bahwa ketika orang-orang merasa bahwa mereka mempunyai pemahaman agama yang paling pas, yang paling cocok, yang paling benar, sehingga menyalahkan pemahaman agama yang lain, maka inilah timbul radikalisme, timbul terorisme, sehingga mereka tidak melihat secara luas gitu loh, bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang juga berjasa kepada orang, dan itu semua terinspirasi daripada Kanjeng Nabi. Nah, kalau kamu merasa paling benar, ya seolah-olah seperti itu ya, pemahamanmu yang paling benar, merasa yang paling benar terhadap Kanjeng Nabi, ya kan? Maka kamu juga harus punya kontribusi. Apa kontribusimu kepada negara, kepada masyarakat? Jangan hanya kemudian menjelek-jelekan negara, menghancurkan negara, tidak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Rasulullah SAW sendiri itu adalah cinta tanah air. Jadi sebenarnya ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, dan Rasulullah adalah sosok yang cinta tanah air, maka sesungguhnya Islam yang moderat, Islam yang wasatiyah, itu cinta kepada Kanjeng Nabi, juga cinta kepada tanah airnya. Jadi cinta Kanjeng Nabi juga plus punya rasa nasionalisme, dua-duanya. Jadi Rasulullah itu ketika pergi jauh kemudian balik ke Madinah, itu beliau mengencangkan laju untanya. Nah, itu adalah bentuk rasa cinta beliau kepada tanah air, artinya kepada rumahnya, kepada bangsanya, kepada tempatnya, kepada biladnya. Bilad itu baladun ya. Jadi ketika masuk ke Madinah itu beliau mempercepat untanya. Ini artinya beliau sangat kangen dengan tanah air. Nah, maka para pemirsa semua yang cerdas-cerdas yang sudah nonton di channel ini, pasti kalian sudah pasti enak tidak terprovokasi lah apa, sudah. Ini masalah yang kemudian kalau kita bisa kedepankan husnudon, ya husnudon, kita ambil, oh ternyata memang tidak ada masalah atau problem kok di situ. Tapi bagi teman-teman yang mungkin itu adalah suatu masalah, ya silahkan lewat jalur proses hukum, tapi nanti akan dibuktikan. Ya, nanti akan dibuktikan secara jelas apakah itu melanggar atau tidak, apakah itu ada penistaan agama atau tidak. Tetapi ya kita melihat bahwa apa yang ada di media sosial ini juga kadang-kadang bahaya, kadang ada yang dipotong gitu. Jadi Bu Sukmawati sendiri setelah diklarifikasi, loh saya nggak ngomong gitu kok, itu ada sambungannya ya, ternyata dipotong, diedit yang tentang beliau itu menceritakan bahwa ketika teroris itu merekrut anggota itu dengan sebuah pertanyaan, pilih mana, Al-Quran atau Pancasila. Nah, itu kan menjebak karena tidak apple to apple. Bagi orang cerdas ya tarkul jawabi alal jahili jawabun, meninggalkan atau nggak mau jawab terhadap orang yang bertanya dan yang bodoh nggak ngerti itu adalah sebuah jawaban gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang dilancarkan untuk merekrut anggota-anggotanya yang seperti itu tadi, itu sebenarnya nggak usah dijawab karena tidak apple to apple. Analogi adalah membandingkan yang sama ya. Kalau tidak sama ya tidak bisa. Maka para pemirsa semuanya, saya yakin semuanya pasti bisa melihat ini secara utuh, melihat ini secara luas, bahwa tidak ada yang perlu dipertentangkan antara cinta Kanjeng Nabi dengan nasionalisme.
Kalaupun memang mau dibandingkan antara Rasulullah SAW dengan manusia manapun, boleh silahkan, tapi ujung-ujungnya endingnya pasti tetap lebih baik siapa? Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan mau dibandingkan, tapi yang pasti yang terbaik pasti Rasulullah, nggak ada yang lain. Karena asyrafun nas, sebaik-baik ciptaan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi di akhirat nanti. Amin Allahumma amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan mumpung ini masih maulid, ya masih maulid Nabi, perbanyaklah sholawat. Mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah itu tidak pudar dan semakin cinta kepada beliau. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.